Kak Rinda. Orang Palembang. Palembang Kan ya? orang Sumatera lah ya. Tasik, Pepit. Jadi kan aku tahu nih kalau Teteh lagi Oh, ke mana? Tasik. Oh, ntar ketemu ya kalau aku ke Tasik ya. Oh jelas dong, jangankan ketemu teh, aku langsung ke Jakarta ketemu. Udah nanti dulu kalian jumpa fansnya nanti dulu kita. Bukan, karena Diam dulu, dengarkan Rinda dulu ini kita. Ya udah Rinda kesal Rinda, banget ya. Rinda, Apa, Rinda? tunggu, Rinda. Apa, Kak? Saya mau tanya pendapat kamu tentang si terdakwa yang Komal apa? Saya belum dengar pendapat kamu apa. Nah, ini sebetulnya Cuma Kak Rinda yang yang ingin bisa nyuruh disampaikan Putri diam. juga. Jadi gini ya Kak ya. Mana? Memang semua orang itu mempunyai kebebasan untuk menelpon seseorang, betul tidak? Tetapi dengan adanya dia di Komal, di situ akan menunjukkan pola pikir opini liar masyarakat ini adalah kok dia punya keistimewaan bisa berkomal ria di TikTok sedangkan dia adalah seorang terdakwa. Itu kan katanya yang sorry ya Teh Pit, aku sebut aja lah ya. Itu kan katanya Mambel tuh kan telepon si NM kan waktu pas dia lagi di lapas. Terus aku sih belum nonton juga kan fullnya. Terus akhirnya si Koko apa siapa apa Buci itu aku juga nggak tahu. Maaf ya kalau misalnya tersinggung karena emang itu kenyataannya ya. Nah dia itu lagi koma, akhirnya disambung gitu. Tapi kan kayaknya ya sih kalau dipikir juga kayaknya nggak etis juga gitu kan. Nggak etis ya. Ya nggak etis. Harusnya kan itu wartel di LP itu kan untuk telepon keluarga, bukan untuk telepon ini. Terus juga yang masalah jaket, sorry nih tapi kemarin kan aku negor si Abi ya. Aku bilang Bi itu jaket. Tapi kan ternyata setelah diklarifikasi, aduh netizen ini kenapa sampai segitunya, salah lah, apalah jaket inilah. Heh netizen itu juga kan siwar siateh gitu. Ya, kalau masalah jaket menjakit itu urusan Kak Pit dan Manik berat. Sampai kan Karena aku tuh kadang lucu aja ya, sampai ke jaket-jaket aja kenapa netizen sampai segitunya gitu Teh. Ya Kan udah wajar. nggak gini ya. Masalah jaket itu sudah capek juga diklarifikasi. Jangankan jaket ya, dia banyak baju saya di sana masuk pre-love dia pun saya nggak masalah. Tapi Oh iya, poinnya, yang waktu itu ya aku ya, sempat poinnya bukan itu. Poinnya adalah nggak usah giring opini masalah jaket untuk menutup berita bahwa ada ada terdakwa yang kekomalan gitu. Nah, aja itu. fokus. Jadi nggak usah digiring-giring harus Nah ngebahas. sekarang aku tanya sama jaket Kak Fitri, apa. mana dikriminalisasinya kalau dia bisa berkomal kayak gitu? Katanya dia dikriminalisasi. Ya nggak ada, emang dia kriminal. Kenapa harus Rinda? Emang dia kriminal. Rinda udah selesaikan minumnya, yuk aku kasih enggak lanjut, Rinda. maksud kita itu kan dia kalau Bentar, ngomong orang kan, lagi ngomong. kalau ngomong di halayak ketika dia lagi diwawancara kan katanya saya diskriminasi inilah nggak boleh buktinya kan kemarin waktu pas dia ditelepon sama Mambel terus dia lagi komal dengan teman-temannya terus dia juga ikut nimbrung gitu loh Teh. Iya, makanya udahlah. Itu kan kita gini ya. Kita kan masyarakat punya pendapat dan punya pikiran dan ada undang-undang yang melarang dia melakukan hal itu. Kalau ada yang ngomong nggak mungkin seorang terdakwa melakukan hal bodoh untuk merugikan dirinya. Dia joget di depan majelis hakim yang mulia, dia teriak-teriak aja dia udah melakukan hal bodoh untuk dirinya gitu. Jadi jangan heran kalau dia melakukan hal bodoh yang lain. Cuman masalahnya ini sekarang ada kesenjangan perlakuan antara tahanan satu dengan tahanan lain. Berarti yang dikatakan sama si Senen Jade yang nelpon saya itu sampai nangis-nangis dia merasa diperlakukan berbeda di rutan sana itu benar, fakta adanya. Nah itu Gitu. Itu aja yang difokusin. Berarti ada perlakuan dari rutan ini berbeda dengan tahanan-tahanan yang lain gitu. Ya enggak? Teh Fitri sih kebaikannya dulu waktu pas dia ditahan dulu kan waktu pas di mana tuh di Serang ya. Bukannya Teteh juga kayak setahu aku yang ngirimin air galon ya. Loh kalau air galon nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Kalau air dengerin ya, aku tuh sempet ya Kak Fitri, mohon maaf sebelum sempet loh aku tuh kena maksudnya kena doxing kalau kata Kak Fitri itu sempet aku unfollow gara-gara apa? Kenapa sih kok di Instagram aku unfollow Teteh karena apa? Perasaan nih Teteh dulu waktu pas dia di Serang Banten Teteh yang ngirimin
galon, makanan, bahkan makanan tuh bukan cuma buat dia doang, buat satu sel, semua dikirimin. Wah, Setahu kamu aku yang ya, tahu Teh. ya, kamu ngikutin berarti ya. Banget. Iya betul itu. Terus sama yang di Serang itu siapa sih Teh, yang cowok itu yang Bang Aji, Bang Aji. Nah, itu kalau dia misalnya pro-nya ke NM, gak mungkin dia sampai ngomong gini, ini loh dulu kita tuh sampai nganterin tengah malam gini-gini karena dia tuh butuh makanan yang ini, karena dia nggak mau makanan di tahanan kan. Teh, jujur aku sekarang unfollow Teteh karena kesel. Karena apa? Waktu itu Teteh kan bolak-balik Jakarta Serang. Terus Teteh juga mengajukan buat dia pindah ke Jakarta agar dekat dengan anaknya. Bener nggak Teh? Sok coba. Benar. Terus sekarang mungkin ya netizen ini, kenapa sih Teh Fitri ini ketika orang yang bermasalah dengan NM ditemenin gitu loh. Ya maksudnya karena Teteh udah tahu dia polanya bagaimana, otaknya bagaimana, jahatnya bagaimana. Bener nggak sih Teh? Kalau aku salah ya salahin gitu maksudnya. Karena Teteh mungkin udah tahu polanya NM bagaimana ketika gerak. Ini juga tinggal gerak. Terus sekarang benar kata Rinda tadi, kalau dia mau ganti pengacara sampai 200 orang pun, kalau dia sifatnya seperti itu, sulit. Sebentar, Rinda. Aku pengen bertanya sama Rinda tentang pendapat Rinda mengenai katanya Bu Fitri dituduh Markus sama Miss Gosip tuh. Gimana pendapatnya Rinda? Sudah aku bilang dari awal Bang Abi, manusia seperti Intan itu, Miss Gosip itu memang tidak dapat dipercaya. Dia bermuka dua, ular berbisa. Artinya apa? Dari kemarin penyerangan dia terhadap Nikita Mirzani sekarang jadi blunder. Benar tidak? Nggak blunder dong? Karena udah dilaporin kali ya sama keluarganya. Jadi ya itu, aku tuh Teh semalam tuh kan koma sama Abi. Aku bilang ke dia, Bi, kamu bener ini akan tegak lurus seperti ini gitu Teh. Terus dia bilang, aku pasti akan selalu tegak lurus Teh, katanya gitu kan, dengan berbagai gosip yang menimpa si Abi sekarang gitu loh Teh. Nah terus dia bilang, tapi kamu terima konsekuensinya. Oh jelas kayak gitu. Oh ya sudah, makin kesini ya walaupun duh Teh sumpah ya, sesama orang Sunda gitu, komo Teteh teh orang mendapatkan orang Tasik ya, aku juga gimana gitu. Tapi gini. Kalau kulihat tuh gini ya, kan banyak sekali manusia-manusia yang tidak berkepentingan ini nimbrung di kasus ini. Terus kayak mereka menyatakan seorang ini Markus, orang ini Bazar, orang ini dan segala macam. Dan adanya Miss Gosip berpindah ke pihak lawan lalu membongkar sesuatu hal yang menurut mereka itu adalah penting untuk bisa menjatuhkan seseorang lagi. Nah artinya sih kita sudah tahu kalau memang ketika nggak ada duit cabut dia. Nah artinya Pak Miss Gosip itu tahu di mana tempat menguntungkan, maka dia akan datang sama kayak ini loh Kapit, sama kayak siapa tuh? Bentar, saya mau jawab dulu ya. Kalian yang di Komal inilah yang berkepentingan, terutama Fitri. Memang gue berkepentingan untuk menunjukkan ke masyarakat Indonesia bahwa terdakwa ini cuman banyak bacot, bukan orang yang kuat, bukan orang yang kebal hukum. She has nothing. Nah memang lo mau apa? Nah, terus aku menyikapi gaya dia di persidangan, dia ngeledek JPU dan segala macam itu kan. Kalau aku bilang sama orang-orang nih malam kemarin itu kan, aku bilang gini, kalau dia berada di negara maju, contoh. Bentar. Emang lu Tuhan, Fit? Gua bukan Tuhan, tapi gua orang yang berani nginjak si terdakwa di Republik Indonesia ini, nginjak balik. Mau apa lu? Gua bukan Tuhan. Nah, semua orang juga tahu. Tapi gua manusia yang berani nginjak si terdakwa sampai dia terkaing-kaing kayak jaing. Dah, terus Rinda. Rinda, yuk naikin lagi nadanya, intonasinya yuk. Aku dulu ngomong. Naikin lagi. Abi, tar dulu aku ngomong. Tar dulu Bi, aku dulu ngomong. Bentar, maaf. Tapi nadanya naik 2 dari biasanya ya. Nadanya naik 2. Iya, Rizda. Ini apa sama nama Rinda?